Hei, nih, apa itu? Mobil remote. Bilang apa? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum sedoyo. Kembali lagi ke sini. Semoga kalian selalu tetap sehat, pakai masker dan selalu cuci tangan. Nah, kali ini kita mau bahas ini. Ini dolanane bocah iki lho, merengek-rengek, nangis-nangis minta mobil remote daripada saya belikan mobil-mobilan remote yang biasa, jadi saya belikan sekalian yang ini mobil remote untuk pemula, serinya 4-wheel drive ya. Ini mereknya MN, serinya FJ45. Ini jadi bentuknya itu seperti hardtop, tapi yang hardtop yang pickup. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kayak bentuknya. Nah, sekalian kita unboxing ya, Dika ya. Iya. Ya, unboxing ya. Tapi kita lihat dulu kotaknya. Nanti di kotaknya ini kita lihat nih FJ45. Jadi ini mobil tipe FJ45 keluaran Toyota. Nah, di sini ada tahunnya nih 1974. Nah, ini yang seri yang pickup. Setahu saya sih aslinya yang mobil seri ini udah langka banget. Kemudian di sini ini skala 1:12. Skalanya 1:12. Ini di sini kita lihat nih. High string shock ya. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan shock breaker. Terus di sini juga ada tulisan oversize tire. Maksudnya mungkin bannya agak gedean ya dari yang realistisnya. Kemudian ini udah 4x4, jadi keempat roda itu sudah bisa bergerak. Ini frekuensinya bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Nah, di sini nih. Nah, ini mereknya MN model dari Cina ya. Terus di sini ini gambar remote-nya. Gambar remote-nya udah model setir kayak gini ya. Ini untuk kiri kanannya beloknya yang biasanya ini untuk maju mundur. Di sini FJ45 tulisannya. Nah, inilah ini model FJ45. Wah, yang ini keren ini. Yang ini keren. Keren ya. Ada nggak ya aksesorisnya? Keren. Ini loh dia bagus nih, klasik banget nih. Klasik ya. Kasih gitu. Terus di sini ini tampak mukanya dari FJ45 Toyota hardtop Land Cruiser. Terus bagian bawahnya oh ternyata ada 3 pilihan warna. Ini yang warna oranye, biru, sama abu-abu. Nah, kebetulan yang ini warnanya abu-abu, makin kelihatan klasik. Nah, di sini ada detail dari ini baterainya DC 7,4 volt. Atau di bagian bawah. Kemudian di sini ada tombol on off. Steeringnya di sini ada penggunaan baterainya ya. Bisa di baterainya pakai baterai cas. Kemudian di sini ada kabel casnya. Input made in China. Bla 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 bla. Aku nggak mudeng bahasane iki ya, apa nggak mudah aku bahasane basa Londo. Nah, di sini apa nih? Remote control installation. Oh iya, ini baterainya. Jadi remote-nya tetap pakai baterai ya. Baterai 1,5 volt A2 2 biji. Baterainya not block. Oke lah, kita masih buka aja. Ini sudah menganga tutupnya. Enggak bisa juga. Keluarin. Ini pegang nih. Ini dah tarik ke atas. Enggak. Nah, ini. Nah, ini dia tuh. Kita buka dulu, lihat kelengkapannya, baru nanti kita bahas secara detailnya ya. Oke dia. Nah, ini kita apanya tuh? Itu apa itu? Remote, keluarin deh. Ini remote-nya.
Terus ini ada ini kabel casnya ini tadi, jadi harus pakai konektor adaptor lagi ya, gampang lah pakai casan HP bisa. Nah ini mobilnya, wah oke lah, ini mobilnya. Loh, nah baterainya mana? Baterainya mana deh? Nggak ada. Sini juga nggak ada. Ada kepasang. Wow, ini kayaknya di sini kayak baterainya nih. Dek, tinggal ambilkan obeng di situ, Dek. Obeng, baik bos. Ini katanya tempat baterainya di sini nih. Oh iya, ya ampun. Baterainya cilik, liatin di bawah, liatin di situ. Baterainya cilik betul. Ini dikelihatan sini aja. Ini ada tulisannya warning, warning kono kowe. Nah ini power baterainya 7,4 volt di sini ya, kelihatan nggak tuh? Lithium ion baterai, kapasitasnya berapa ini? Kok nggak ada kapasitasnya? Ya wis gitu aja lah, wis. Nah jadi ini kelengkapannya mobilnya Toyota. Baterainya, Remote-nya, ini remote-nya, baterai cas. sama baterai cas. Udah gini aja, nggak ada buku panduan, buku manual. Nah sekarang kita bahas mobilnya ya, satu-satu dari desainnya. Hampir mirip aslinya sini, keren sih, detailnya juga bagus. Nah nih kita tengok depannya, hampir mirip aslinya kan. Nah, ya, depannya ini ada lampunya, katanya sih ini lampunya bisa hidup nih, ada LED-nya. Ini lampu sennya, ini kapan sennya. Nah di sini ada bumper depan. Ini lampu mundur pak. Oh iya, ada lampunya juga ya. Nanti kita ke belakang sini dulu. Ini bannya karet ya, lumayan empuk lah. Terus ke sini nih ada spionnya, oh bentuknya karet. Terus di sini ada pengganti kaca, kemudian ini hardtopnya. Ini kenapa bisa dibilang disebut hardtop ini atapnya warna putih. Setirnya besar pak. Ini pintunya nggak bisa dibuka. Besar, kursinya besar. Oh ada setirnya ya? Setirnya besar, nggak kursinya kelihatan besar. ya? Oke lah. Semua besar. Tuh ini belakangnya ini ada mika lagi di sini. Ini ada aksesoris kayak besi gitu loh. Aslinya kan besi. Terus ini baknya setengah ya. Ban belakangnya ini bisa, soknya fungsi ya, ada soknya di dalam. Nah kita lihat soknya. Nah itu dia soknya. Terus ini belakangnya ini ada lampu sennya, lampu rem gini, tapi nggak tahu nyala atau enggak, nanti kita coba. Ini sampingnya sama kayak kiri kanan. Depannya juga ini soknya juga fungsi. Tuh kelihatan nggak soknya itu? Ya, kita balik. Ini soknya. Ini ada tirotnya. Jadi ini di sini dinamonya, di sini dinamo dan gearbox. Terus ini ke depan 4-wheel drive ya. Jadi ini shaftnya ini ke sini. Shaftnya arah ke ini apa ya? Dan ini gardannya. Jadi depan belakang itu ada gardannya. Ini depannya gardan. Masing-masing ban punya shock ya, 1 2 3 4 gitu. Terus ini rangkanya udah bahan metal ya. Nah, ini rangkanya
warna hitam. Contohnya kayaknya aluminium deh, gearboxnya. Oke. Nah ini dia tampak depannya. Oke, kita taruh lagi. Ini detail ya, di dalam tuh ada tempat duduknya sama setirnya, itu nggak kelihatan nih karena gelap. Kemudian ini tadi baterainya, ini baterainya, ini tadi kabelnya, terus casnya. Nah ini casnya, jadi cas, kok casnya sih remote. Jadi remote modelnya sudah model tembakan begini. Jadi ini yang di sini tembakannya, triggernya ini kalau begini ini maju, kalau gini ke atas itu mundur. Nah kalau belok atau setirnya itu ini ke kiri, ini ke kanan. Gitu. Ini harus dikasih baterai, Pak. Yuk ambil, kasih baterai lah. Ambil yang ini. Nah ini kita mau pasang baterai remote nya dulu. Ini dibuka pakai baut. Baterainya tipe baterai jam ya, ada 2 biji, masukin aja langsung. Oke, baru dilihat lagi, dilihat juga gambarnya pas nggak kayak gitu. Nah tandanya kalau udah on gini, sini ada tombolnya tapi nggak tahu nih yang on yang mana, yang off yang mana ini ya tombolnya. Oh berarti kalau gini off, kalau ke kiri itu off, kalau ke kanan on, tandanya ada LED nya nyala berkedip-kedip. Kita off kan dulu. Kita mau pasang sekarang baterai dari mobilnya. Nih kelihatan nggak Dika? Kelihatan nggak, kameranya diarahkan ke sini ya. Kita buka lagi. Nah, kita konekkan ini baterainya. Ini luas ya tempat baterainya, jadi kalau kita mau upgrade baterai yang lebih kapasitasnya lebih besar, muat yang di sini. Oke, kita coba sampingkan dulu. Hidup. Hidup tuh. Ini lampu depannya hidup kayak gini, ada LED-nya. Kayaknya ini ada sakernya. Posisinya sudah on. Ini on ya. Ini ada juga steeringnya nih. Kita hidupkan. Hidupkan sana. Yang di remote juga kita hidupkan. Nah, udah nyala. Udah. Tuh. Kencang ya. Nih. Loh, kok nggak jalan lagi? Baterainya habis kayaknya. Baterainya ya, nampaknya baterainya baterainya habis bawaannya. Oke, matikan dulu. Udah ya. Nah ini mundur, maju.
Oke, tadi itu kan sudah kita coba test drive si MN45 ini yang bentuknya FJ45, pakai semua bawaannya, remote, baterai, unitnya tanpa ada ubahan. Nah, dari sekilas review tadi, saya bisa simpulkan beberapa kekurangan dan kelebihan. Kita mulai dulu dari kekurangannya dulu deh. Yang paling ketara, paling terasa itu adalah ini, baterainya ini cuma bisa tahan sekitar 5-10 menit aja. Kalau untuk main ya jelas nggak puas dong 5-10 menit mainan mobil off-road begini. Jadi kalau langkah pertama untuk kalau mau main mobil RC begini yaitu ya upgrade baterainya ini. Ini baterainya ini 7,4 volt. Kalau berdasarkan data di tokonya itu cuma 700 mAh, jadi cuma kecil banget sob. Jadi ini kelemahan paling pertama itu ya baterainya. Terus yang kedua itu mesinnya dari mobil RC ini, mesinnya atau dinamonya. Jadi mobil ini sebenarnya dinamonya itu bawaannya itu masih pakai dinamo Tamiya, yang bukan Tamiya ya, yang mirip Tamiya tapi yang biasa gitu. Jadi kekuatannya tuh ya enggak ya begitu, dalam artian masih lemah gitu. Kalau mau yang lebih advance kalian harus upgrade dinamonya. Nah, dinamonya ini kan tipenya 130. Nah, jadi kalian bisa upgrade di spek di atasnya, bisa 180 atau 270 sekalian kalau mau lebih. Terus lagi cuman pergantian dinamo yang 280 tadi 260 tadi itu kalian tidak bisa beli dinamonya aja, harus satu set sama gearboxnya. Jadi lebih enak kalian langsung plug, pasang, dibaut, udah tinggal mainkan. Tuh kalau dinamo yang 180 juga sama kayaknya, harus beli satu sekalian sama gearboxnya kalau nggak salah. Terus yang ketiga, kelemahan yang ketiga itu adalah pada segi kontrol setirnya, belok-beloknya ini. Yang di remote ini bahannya ya ampun, kelihatan banget murahannya. Apalagi yang paling kerasa itu kalau kita mau belok kiri dan kanan, ini setirnya ini yang berbentuk pelek mobil ini. Nah, ini udah goyang-goyang gini, terus rasanya tuh kelihatannya tuh plastiknya tuh murah gitu loh. Ini yang bikin feelnya agak kurang gitu. Dan juga yang untuk poin kelemahan berikutnya, untuk setirnya ini belum proporsional. Sama kayak seperti mobil RC yang lainnya yang QD atau quick drive itu kan, jadi beloknya tuh langsung patah. Coba ya kita tunjukkan. Mari kita nyalakan dulu ya. Nah itu kan, langsung patah, dalam artian dia dibelok ya langsung pol belok gitu. Kalau yang proporsional kan kita ini setirnya kita sedikit, dia beloknya sedikit, tapi ini langsung patah, langsung full. Nah gitu. Itu yang poin kelemahan yang keempat. Kelemahan yang kelima, ini bodinya ini lumayan berat. Ini ya, ini kan plastik semuanya. Ini plastiknya tebel ini. Ini sebenarnya plastiknya tebel sampai, dan ini sangat berat banget. Ini berat jadinya
pada saat kita mobil ini mau menanjak, ya jelas dayanya udah kepotong untuk anukan si bodi mobil ini gitu. Tambah lagi dinamonya yang masih biasa gitu. Ya udah, ya walaupun masih bisa nanjak, tapi ya untuk nanjak yang lebih dari 30 derajat nggak kuat ya. Tuh. Nah sekarang kita bahas kelebihannya. Satu, ini lumayan detail. Bodinya ini lumayan detail. Ada ini seperti ini penguncinya, ini ada air, lampunya, LED, bentuknya ini lumayan detail. Untuk seharga RC 600 ribuan ini lumayan detail, hampir mirip banget sama aslinya. Ya kisarannya 90% lah mirip aslinya, realnya lebih mirip. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk RC seharga 600 ribuan ini cukup detail juga, dan kemudian upgradable dalam artian nih, coba lihat dulu konstruksi rangkanya. Dia sudah rangkanya ini leather frame ya, seperti mobil aslinya juga kan. Leather frame itu mirip tangga, bentuknya itu mirip tangga ini kan gini. Nah begini, leather itu kan tangga, jadi mirip tangga. Dan ini bisa di-upgrade. Misalnya nih ya, kamu mau upgrade mesinnya seperti saya bilang tadi, kamu mau upgrade motornya ke 180, 260 ataupun ke 370, ini bisa. Yang jual juga banyak. Jadi kamu tinggal beli, pasang, udah beres. Yang kedua, yang berikutnya ding, ini kayak ini kan masih bahannya plastik nih. Kalau kamu ikut off-road yang lumayan ekstrim, jatuh, terbalik, ini rawan patah. Nah ini kamu bisa upgrade ke yang versi metalnya. Nggak cuman ini ya, nggak cuman lengannya ini, kamu bisa tirotnya juga. Ini kan tirot nih, tirotnya kamu juga bisa beli yang kamu ganti yang pakai metal. Ini juga ini gardannya, ini juga ada yang versi metalnya. Begitu juga dengan ini asnya nih, semuanya ini udah bisa kamu ganti yang versi metalnya. Kalau rangka utamanya yang ini udah metal ya, udah metal nih, dari plat, dari ujung ke ujung sampai ke sini itu udah plat. Tuh. Sampai ke shock breakernya juga kamu bisa upgrade loh. Shock breakernya kamu bisa upgrade. Berikutnya yang kelebihan yang ketiga, kayaknya yang kelebihan cuma 3 aja deh. Itu yang tadi barusan saya bilang, yaitu shocknya. Shocknya ini dia sudah model independen, kiri kanan atau per rodanya itu dia sudah punya shocknya. Jadi waktu kamu rock crawling pakai RC Adventure ini, si bannya ini bisa menumpu sempurna karena dia shocknya independen ini. Begini, ini sangat bagus banget. Jadi seperti real mobil adventure betulan. Kalau lagi rock crawling ya kan bisa begini, kalau ada tumpuan bisa tuh begini. Nah begini, yang belakang bisa begini gitu. Itu bagusnya, udah mirip seperti aslinya gitu. Nah kalau mau performanya lebih bagus ya kamu bisa upgrade lah ini shock breakernya ini. Kalau yang ini kan masih bawaannya, jadi ya masih masih ribonnya itu terlalu cepat tuh. Ya empuk, cuman ribonnya atau baliknya itu terlalu cepat nih begini.
Nah, kalau kamu ganti yang versi upgrade-nya, itu ribbonnya ini, baliknya ini kamu bisa atur gitu. Kalau yang bagus kan ribbonnya lambat, seperti ini contohnya. Nah, harusnya begini. Ini kan saya tahan pakai jari nih. Nah, harusnya seperti ini ribbonnya. Ini kalau ini kan terlalu cepat. Tuh. Ya, karena cuman per sama as gitu aja sih, dia nggak ada shock absorbernya, dia nggak ada. Tuh. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk mainan anak saya. Nah, dia lagi minum susu tuh, baru bangun tidur. Mainan anak saya dari kemarin tuh ngerengek minta mobil RC, entah kenapa sampai nangis, ngamuk. Jadi saya belikan ini. Terus kenapa kok nggak dibelikan RC yang biasa aja? Jadi alasannya gini, anak saya ini nih, namamu siapa deh? Namamu siapa? Malu-malu, dia lagi fokus minum susu. Jadi anak saya ini kalau main tuh sebenarnya nggak asal, nggak seruntulan gitu ya. Jadi ya maksudnya mobilnya tuh atau mainannya itu dihajar ke sana sini, dia cenderungnya tuh lembut mainnya, pelan-pelan, nggak pernah ditabrakan, bongkar aja nggak pernah ya. Nah, itu alasan saya berani membelikan mobil ini, supaya dia satu, dia bisa ada teknik atau skill driving kan dia bisa belajar dari sini depannya. Dan juga nanti kan misalnya ya, kalau mungkin dia fokus ke sini, turnamennya kan ada juga, turnamen off-road RC di setiap kota-kota bisa ada. Mungkin dia kalau mau, dia bisa ngikutin itu kalau dia mau ngasah skillnya tuh. Yang berikutnya, saya juga nggak bakal takut mobil ini rusak gitu, karena dia mainnya nggak seruntulan gitu. Dan yang kemudian karena mobil ini part upgrade-nya banyak gitu, jadi kalau seumpama ada beberapa part yang patah, rusak atau apa, saya nggak perlu susah payah cari partnya. Misalnya nih dinamonya itu rusak, karena dinamo ini yang paling sering rusak karena dinamonya yang tipe yang biasa, yang kecil. Itu kita bisa ganti dinamonya, mau yang seperti bawaannya yang biasa, mau yang upgradean yang lebih kuat, lebih kenceng, juga banyak dijual di toko-toko mainan hobi atau di toko online gitu. Yang lainnya juga bisa seperti yang saya bilang tadi, seperti part-partnya sampai ke bannya itu pun bisa. Jadi saya nggak khawatir untuk part yang rusak. Beda dengan RC yang harganya 100 ribuan, yang biasa itulah ya, yang biasa itu kalau partnya rusak, contohnya aja misalnya PCB-nya atau IC-nya atau yang lain-lain, kita harus beli satu mainan lagi utuh gitu, kayak bannya gini, dia nggak ada jual gitu. Mungkin bisa dicangkok dari mainan lain gitu. Kalau di bannya cincin nggak ada gitu. Dan juga ini dari paketannya cuma ada yang jual kayak aksesorisnya, kayak sekop, kemudian orangnya. Ini kan ada orangnya, itu bisa ada orangnya gitu ya Dika ya. Bagus. Suka ya udah, nanti belajar nyetir lagi ya. Nah ya udah, mungkin kira-kira gitu aja untuk unboxing dan review MN45 ini, plus ini ya kekurangan dan kelebihannya. Yang jelas mobil ini masih worth it banget untuk harga 600.000. Ini mini RC khusus pemula sih. Ini khusus pemula.
kalau kita lihat di Google atau toko online ada juga sih versi kitnya. Jadi kalau versi kit itu kalau kamu beli itu dalam boxnya itu nggak utuh gini, kamu harus ngerangkai lagi, ngerangkai semuanya dari mulai bodi, rangkanya sampai ke elektrikalnya. Tapi bagusnya sih dia ada beberapa item yang sudah upgrade setingkat di atasnya nih. Misalnya bannya dia udah soft tire, kalau ini kan masih tipe yang hard karetnya ya, masih terhitung keras kalau ini, walaupun kita giniin masih kelihatan lembek gitu ya, tapi ini tipenya tipe yang hard gitu aja sih. Tapi masih worth it lah, ini seharga 600.000. kamu bisa beli ini di beberapa toko online, mau toko hijau, toko merah, toko oranye, toko biru, toko pemeneh, apapun yang warnanya kamu seneng. Udah itu aja reviewnya. Next project kita mau ngapain lagi ya sama ini? Mau rencana sih mau saya bikin detail beberapa bagian di mobil ini biar kelihatan lebih seperti aslinya sih, atau gimana lainnya coba kalian ketik di kolom komentar ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same.